Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan zikir, istighfar dan sholawat yang kita bacakan bersama-sama insyaallah mendatangkan dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Beberapa istighfar dan zikir yang kita baca seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah kalimat yang diucapkan oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berada dalam ujian berhadapan dengan Namrud. Sementara istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin adalah istighfar yang dibaca dan dizikirkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan ketika berada di dalam perut ikan sebagai ujian dalam perjalanan dakwah. Jadi para ibunda ayahanda yang dirahmati Allah sekalian, zikir-zikir yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita bacakan semuanya diambil dari Al-Quran dan memiliki makna sejarah serta kandungan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW kurang lebih kalau dibuat rata-rata dalam sehari baca Qur'annya 10 jam. Rasulullah SAW, saya ulangi lagi, pelan-pelan supaya Allah memberikan rahmat dan memberikan rizki kepada kita dalam bentuk ilmu dan kefahaman. Dalam sehari kurang lebih kalau buat rata-rata Rasulullah membaca Al-Quran 10 jam. Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada kita, kira-kira jawabannya apa ya Bu? Dalam sehari kira-kira kalau dibuat rata-rata bacaan kita ini, kedekatan kita dengan Quran itu berapa lama Pak? Malu betul. Sementara Allah, kalau ibu-ibu menyimak apa yang disampaikan guru kita semua, Ustadz Husain Alatas, beliau menyampaikan pernah mengupas surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Di dalam beberapa ayat awalnya, Ustadz Husain menceritakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Al-Quran ini di dalamnya yufraku kullu amrin hakim. Diatur urusan seluruhnya, sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya dengan bijaksana. Lalu ayat yang berikutnya Allah menerangkan lagi amron min indina inna kunna mursilin. Lalu Allah bilang, Masya Allah, kita itu kalau Rasulullah itu sebentar-sebentar baca Quran. Sementara kita baca Quran sebentar-sebentar. Sebetulnya bedanya cuma dikit. Kalau Rasulullah baca Quran kalau sebentar-sebentar baca Quran, kita ini baca Quran sebentar-sebentar. Kalimatnya diubah sedikit, maknanya bedanya jauh. Amron min indina inna kunna mursili. Kata Allah, Heri, kurang lebih begitu. Amron min indina. Al-Quran ini adalah urusan yang maha besar. Min indina. Dari sisi kami. Untuk siapa? Untuk kita. Inna kunna mursilin. Dan sesungguhnya kami terus-menerus mengirimkan utusan-utusan. Surat Ad-Dukhan, surat ke-44, ayat ke-3 atau ke-4? Kelima. Amron min indina. Masya Allah. Para ibunda yang dirahmati Allah, ibu-ibu hafal Quran berapa lama Bu? Sudah hafal berapa banyak Bu? Bapak-bapak? Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Gak apa-apa, kulhu itu, al-ikhlas itu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah menerangkan,
Al-Ikhlas ini kalau ditimbang setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau mau khatam, baca 3 kali. Setiap tahun itu aja amalan kita, enggak nambah-nambah. Enggak nambah-nambah. Itu saja. Bapak dan Ibu kalau mau maju silahkan biar kita lebih akrab dan lebih hangat. Kang Agus barangkali AC-nya bisa dinyalain. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengantar sebelum Ustadz Husain menyampaikan wasiat, menyampaikan pelajaran, saya ingin memberikan semangat supaya kita ini enggak jauh-jauh dari Quran. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya punya tebak-tebakan. Yang bisa menjawab, alhamdulillah berarti mengerti tentang dan mendalami sirah, baik sirah nabawiyah maupun sirah ashabiyah, sahabiyah. Bapak Ibu kenal Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an? Kenal semua ya? Kalau saya bertanya, kira-kira berapa lama waktu diperlukan oleh Sayyidina Umar untuk menghafalkan Al-Baqarah? Berapa lama, Pak? Suratul Baqarah 286 ayat. Kira-kira Sayyidina Umar perlu waktu berapa lama menghafalkan Al-Baqarah? Sahabat utama, Amirul Mukminin yang kedua, orang yang disambut oleh Rasulullah SAW sebagai Asyra Mubasyarah, satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Kira-kira berapa lama Sayyidina Umar menghafal surat Al-Baqarah? Tebak aja, Pak. Berapa, Pak? Mas Danu, berapa, Mas? Uncle Firman? Pak Klik? Ini nggak ada yang sebulan. Kalau nggak ada yang jawab, kita bubar aja lah. Ibu-ibu, Bu Safina? Ada sebulan. Berapa lagi? Seminggu. Ada berapa lagi? Coba tebak aja, nggak bayar kok. Bu-ibu, Sayyidina Umar menghafalkan Al-Baqarah berapa lama, Bu? Sayyidina Umar menghafalkan Al-Baqarah 286 ayat selama 12 tahun. 12 tahun. Lamanya luar biasa. Sayyidina Umar enggak mau buru-buru. Pelan-pelan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, Umar, kenapa kok lama banget menghafal Al-Baqarah? Apa jawabannya Umar, Pak? Beliau menjawab, aku belum akan pindah ayat sebelum ayat itu jadi amal. Ada seorang sahabat diadukan oleh para sahabat yang lain kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini hafalannya cuman kulhu Allahu ahad. Kemana-mana bacanya kulhu terus. Ketika sholat jadi imam baca suratnya kulhu terus. Apapun sholatnya kulhu suratnya. Rasulullah itu, Pak, Masya Allah, tabarakallah, sosok dan pribadi yang paling mulia dan paling halus budinya. Diadukan seperti ini Rasulullah enggak buru-buru mengadili. Rasulullah tidak buru-buru memberikan pendapat. Rasulullah tanya, ta'alhina ya ashabi, duduk sini sebentar. Madza ta'mal, kata Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Apa alasannya? Kenapa kamu melakukan? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku cinta sama kulhu Allahu ahad. Sama kita, Bu. Kita ini cinta banget sama kulhu. Cuman beda alasannya, Bib. Kita ini cinta sama kulhu karena padat, singkat, tepat,
Dirangkum semua pendek. Hafalnya gampang. Lalu kemudian sahabat ini ditanya, kenapa kamu cinta sama Qul huwallahu ahad ini, kenapa? Kata Rasulullah. Beliau bilang, aku sangat cinta karena ayat yang kedua. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Aku cinta pada surat ini karena ayat yang kedua itu. Allah lah tempat bersandar, Allah lah tempat berlindung, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat meminta, Allah lah tempat berharap, Allah lah seluruhnya. Allahus somad. Sementara kita ini membaca Qul huwallahu ahad itu masih ringan derajatnya. Masih tidak tumaknina memahaminya. Padahal ayat ini pendek, singkat dan berat. Andai saja kita memperlakukan setiap huruf dalam Al-Quran. Rasulullah menyampaikan satu huruf Al-Quran itu sama dengan kebaikan. Dan satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Andai saja kita memperlakukan satu huruf Al-Quran ini dengan keagungan Allah yang dititipkan di dalamnya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah pandai baca Quran, sudah lihai baca Quran, bacaannya semakin pelan atau semakin cepat? Bapak-bapak, semakin pandai nih baca Quran, semakin pelan atau semakin cepat? Semakin cepat. Padahal perintahnya harusnya semakin pelan. Semakin pandai kita berinteraksi dengan Al-Quran, seharusnya semakin perlahan bacaannya. Kalau baca Yasin jangan buru-buru. Difahami, dinikmati, bukan hanya bunyinya. Ada penelitian di Libanon, 4 kamar ditanami gandum. Kamar pertama tidak dibacain apa-apa. Kamar kedua gandum ditanam, dibacakan murotal setiap hari. Ada orang yang datang membacakan murotal, membacakan Quran secara murotal. Kamar ketiga ditanam gandum, setiap hari ada orang datang memaki-maki gandumnya. Gandum dimaki-maki. Kamar keempat, ruangan keempat ditanam gandum, disetelin musik metal. 4 bulan kemudian masa panen tiba. Yang gak dibacain apa-apa ini tumbuh, berbunga, punya bulir-bulir, wajar seperti biasa. Tapi yang gandum yang dibacain Al-Quran ini, setiap tangkainya tumbuh bulir-bulir gandum yang sekel-sekel, yang mengkel-mengkel, yang penuh bulirnya, Masya Allah, tabarakallah. Yang dimaki-maki itu kurus, kering, kopong. Yang distelin musik metal, tangkainya hitam. Ini gandum ini gak bisa ngomong, hanya bisa mendengar, tapi dia mendapatkan manfaat dari Quran luar biasa. Luar biasa. Andai saja kita ini mempersiapkan diri menghadapi Al-Quran dengan cara seperti gandum yang kedua, hidup ibu insya Allah bahagia. Tapi apalah daya, kita ini kalau baca Quran ngantuan. Semakin tambah usia, semakin tambah umur, tidur semakin kurang, susah tidur. Tapi ajaibnya kalau buka Al-Quran sebentar saja ngantuknya datang. Kira-kira siapa yang menggerakkan mata itu? Setan. Kita ini dibuat tidak betah dan tidak akrab dengan Quran. Masya Allah. Para ibunda, ayahanda yang dirahmati Allah, teman-teman yang dimuliakan.
Saya bercerita seperti ini supaya kita berhasil menumbuhkan bersama-sama rasa mencintai dan rindu pada Quran. Dulu ibu-ibu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu enggak niat menghafal Quran, Ustadz Wafi. Enggak niat menghafal Quran. Tapi karena Rasulullah sering membacakan Al-Quran, para sahabat ini jadi hafal. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta nasihat. Dalam satu hari ini, ya Rasulullah tolong beri nasihati aku. Lalu Rasulullah membaca suratul Mu'minun ayat 1 sampai 11. Hafal Pak? Surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Lalu datang anak muda lagi, ya Rasulullah tolong aku beri semangat, tolong aku ini diberi semangat. Lalu Rasulullah membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Lalu datang ibu-ibu, ya Rasulullah tolong beri aku peringatan. Rasulullah membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya Rasulullah, setiap orang datang kepada Rasulullah meminta nasihat, Rasulullah membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Lama-lama para sahabat hafal. Mari kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua Bu? Surat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Itu Pak, nasihat sepanjang zaman. Rasulullah menyampaikan, menerangkan ayat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu sukses. Lalu Rasulullah menjelaskan satu persatu ayat ini. Ciri pertama dari orang-orang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka ini kalau sholat khusyuk. Alhamdulillah, sholat khusyuk itu susah. Allahu Akbar. Ibu-ibu ingat, besok masak apa ya? Di kulkas punya apa? Oh, punya tempe. Dimasak apa ya? Tempe dimasak apa aja Bu? Enggak enak. Ketika belum takbir enggak ingat apapun. Tapi ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, setan melancarkan panahnya, tombaknya, senjatanya supaya kita tergelincir dari kualitas sholat yang khusyuk.
Rasulullah menyampaikan, orang beriman, orang yang sukses, orang yang menang, menjaga sholatnya khusyuk. Menjaga sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladinahum anil lagwi mu'ridun. Orang yang sukses adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Itu sukses. Sementara kita, coba kita perhatikan waktu kita dari 24 jam dikurangi tidur berapa jam? Rata-rata tidur yang sehat kata Pak Dokter 8 jam. 8 jam. Capek Pak tidur 8 jam itu. Kalau dibuat rata-rata tidur sehari 8 jam. Kalau ini semuanya umur 30 tahun, kira-kira berapa tahun Ibu tidur? Kita ini sudah 30 tahun semua. Setiap hari 8 jam tidur. Berapa jam Pak tidur? Berapa tahun? Kita konversikan ke tahun. 8 jam per hari sama dengan setelah 30 tahun umur kita, tidur kita berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun sudah kita pakai untuk tidur. Ngapain aja? Ini nih belum ditambahi buat bapak-bapak tidur waktu khotib khutbah Jumat. Ini tidur paling khusyuk. Ibu-ibu juga begitu. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sedikit tidurnya, paling jauh lambungnya dari tempat tidur, paling panjang sholatnya. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pernah bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Sholat malam, Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah Mas'ud menepuk bahu, bermakmum di belakang Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu Pak kalau baca Quran pelan. Para sahabat semua pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ya Aisyah, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al Quran? Ya Aisyah, gimana cara baginda membaca Quran? Lalu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kalau baca Quran dan kalian mendengarkannya, niscaya kalian bisa menghitung jumlah hurufnya. Pelan atau cepat Pak? Berarti kita semua ini terlalu cepat baca Quran. Sementara Rasulullah kalau baca Quran yang mendengarkan bisa menghitung jumlah hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim alif lam ha. Udah berapa tuh? Alif lam ra. 17 dalam kata bismillah. Lama Bu. Allahu Akbar. Setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Bukan awal ayatnya saja, bukan ayat kursi saja, bukan akhirul ayah saja, tapi seluruh surat 286 ayat. Sampai-sampai dalam riwayat ini, dalam hadis ini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku sampai punya pikiran buruk. Para sahabat tanya, pikiran buruk apa ya Ibnu Mas'ud? Aku sampai-sampai ingin meninggalkan jamaahku dengan Rasulullah karena lututku menggigil. Rasulullah baca pelan Al-Baqarah kira-kira selesai 3 jam. Cobain Pak. Boleh Pak? Sambil baca Quran gak apa-apa. Pelan-pelan. Setelah itu riwayatnya disambung.
setelah Rasulullah membaca Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Aku sudah menurunkan tanganku bersiap untuk ruku. Lalu kemudian aku mendengar Rasulullah membaca Ali Imran sampai selesai. Saya tanya kepada sahabat saya, menurutmu sholat ini sholat apa? Dia bilang, yang pasti ini sholat lama. Nah, saya tanya lagi, kenapa kamu bilang lama? Lama itu konotasinya negatif. Karena negatif, dia jadi lama. Karena lama dia merasa beban. Rasulullah tidak pernah sama sekali merasakan berat. Rasulullah sholat panjang kalau qiyamul lail karena beliau menikmati interaksi dengan Al-Quran. Orang Arab ini Pak, dulu sangat tidak beradab, keji, sadis, adabnya rendah. Tapi hanya dalam waktu 23 tahun mereka bersentuhan dengan Al-Quran, mereka berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian menjadi peradaban baru. Sementara kita ini, orang Nusantara ini, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita dijaga Allah dalam kebaikan dan akhlak. Orang Nusantara ini murah senyum, gak diajak senyum, kadang-kadang senyum sendiri. Senang menyambut tamu. Ini akhlak orang Nusantara ini Pak. Akrab dengan saudara. Sampai-sampai setelah salaman, setelah sholat salaman. Sekarang dilarang, alhamdulillah. Masyarul muslimin rahimakumullah, para sahabat yang dirahmati Allah. Saya menceritakan bagaimana cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, supaya kita ini mengetahui nikmatnya baca Quran. Sayyidina Abu Bakar kalau baca Quran lirih, sayup-sayup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Pelan-pelan. Sementara Sayyidina Umar baca Quran lantang, kenceng, sampai yang belakang kaget. Bukan hanya dengar, kaget. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenceng Pak. Lalu Rasulullah tanya kepada dua orang sahabat nih, itu hebatnya Rasulullah, gak pernah ngadilin orang, gak pernah, tanya dulu. Kita ini kadang-kadang ngelihat orang berbeda, sudah langsung berpendapat. Padahal belum tentu kita paham. Kepada Sayyidina Abu Bakar Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kenapa bacaanmu pelan betul? Gak ada yang dengar selain kamu. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, ya Rasulullah, aku membaca Quran sayup-sayup supaya aku merasa Al-Quran itu dibisikkan langsung turun ke telingaku. Supaya aku merasa Al-Quran ini turun untukku. Masya Allah. Ibu pernah merasa Al-Quran ini turun untuk ibu? Belum. Kita ini alhamdulillah kalau baca Quran, pertama waktunya terbatas. Kedua saingan sama WhatsApp. Baca Quran, WhatsApp masuk, pindah WhatsApp. Kalau dibuat perbandingan antara Quran dan WhatsApp, kalah Quran. WhatsApp ini bangun tidur, ngecek WhatsApp, Masya Allah.
ibu-ibu, bapak-bapak ini handphone ini udah jadi berhala baru sebetulnya. Kita kalau ketinggalan dompet nggak merasa khawatir, ya udah nanti aku ambil lagi. Tapi kalau ketinggalan handphone di rumah, gelisahnya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, ya Rasulullah, aku membaca Quran pelan-pelan supaya aku merasa Al-Quran dibisikkan turun langsung ke telingaku. Masya Allah. Lalu Rasulullah bilang, bagus, terusin. Umar dipanggil, Umar, kenapa? Kok kenceng banget? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku baca Quran kenceng supaya setan takut padaku. Tuh Bu, niatnya hebat Bu. Supaya setan ini memang takut sama Sayyidina Umar Pak. Kalau setan kumpul, Sayyidina Umar lewat, bubar setan. Kalau kita kumpul, setan kumpul kita lewat, tambah satu. Kumpul bareng kita, rame tambah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau setan kumpul, Sayyidina Umar lewat, bubar. Karena itu, niat dari Sayyidina Umar membaca Quran agar setan takut pada dia. Bapak dan Ibu mohon izin, saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu baca Quran, niatnya apa Pak? Baca Quran, niatnya apa? Dapat pahala. Satu. Selain itu? Apa Bu? Belum sarapan ya? Panitia nggak nyediain sarapan? Panitia ini kapan-kapan besok potlakan, mari bawa makanan sama-sama kita bagi bareng-bareng. Ada seorang ulama Syekh Sya'labi, sebelum baca Quran beliau mengumpulkan 40 niat. 40 niat Pak, banyak sekali. Niat mendapatkan hidayah, niat mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, niat mendapatkan kabar tentang masa depan, niat mendapatkan pendidikan dan hikmah, niat mendapatkan pahala dari setiap hurufnya, niat mendapatkan hidayah iman, niat mendapatkan kesehatan dengan baca Quran. Masya Allah, 40 niat dikumpulkan sebelum baca Quran. Imam Syafi'i rahimahullah kalau sebelum baca Quran dia wudhu dulu. Beliau pakai dulu baju yang paling bagus. Dia pakai wangi-wangian, duduk sempurna tumakninah baru baca Quran. Gak bergerak tubuhnya ketika baca Quran. Sementara kita ini ribut nyari sandaran. Udah 10 menit udah berubah, 10 menit udah berubah, kacamata udah. Imam Syafi'i tunduk khudu hatinya, jiwanya ketika berhadapan dengan Al-Quran. Bahkan Imam Al-Bukhari, Masya Allah, Imam Bukhari ini jangankan Quran, hadis Rasulullah SAW, kalau beliau mau, Bapak dan Ibu kalau malam, bangun malam, terbangun dari tidur berapa kali Pak? Paling banyak berapa kali terbangun dari tidur? 2. Ibu? Sekali. Itu pun untuk buang air. Imam Bukhari rahimahumullah dalam semalam beliau sampai terbangun dari tidur ini 20 kali. Berarti nggak tidur. Mau tidur, tiba-tiba dia ingat hadis yang ingin dia tulis. Dia bangun dulu, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa meminta munajat kepada Allah, menulis apa yang ditulis bermanfaat untuk umat. Baru beliau dengan takzim menulis. Sahih Bukhari. Masya Allah. Patutlah kalau kitab-kitab ini sampai detik ini masih bermanfaat dan digunakan oleh manusia dan orang-orang beriman. Karena adabnya Imam Bukhari rahimahumullah sebelum menulis terhadap sunnah dan hadis, beliau begitu hikmat. Apalagi sama Quran Pak, Masya Allah.
Imam Malik rahimakumullah, salat malam Bu, Allahu Akbar. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat At-Takatsur sampai pada ayat yang terakhir. Apa bunyinya, Pak? Bu, surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Hafal? Apa, Bu? Jangan dari awal, langsung terakhir. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Imam Malik rahimakumullah